Halo semuanya, balik lagi bersama saya Jida Maulana, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal ekonomi lagi. Nah, disclaimer dulu ya. Sebenarnya saya nggak terlalu expert banget di bidang ekonomi ini, tapi selama kemarin saya gap year 1 tahun dari 2020 UTBK 2020 ya, belum ada rezeki, tapi tahun 2021 dan alhamdulillah lolos gitu. Aku jadi ada ketertarikan nih pada bidang ekonomi. Nah, karena hal itu aku ingin membagikan ke kalian semua apa yang saya ketahui dalam bidang ekonomi ini, yaitu dengan cara membahas soal-soal baik itu TBK atau ujian mandiri lainnya. Oke. Nah, di sini udah ada soal UTUL atau ujian mandiri dari UGM tahun 2010 nomor 52. Nah, dari soal ini materinya tentang materi teori perilaku produsen. Ayo kita baca dulu. Nah, itu diketahui total biaya perusahaan. Nah, total biaya itu TC ya. TC atau total cost sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 5Q kuadrat tambah 60Q. Oke, biaya rata-rata AC akan mencapai minimum jika perusahaan berproduksi pada kuantitas Q-nya itu berapa. Oke, kita cari. Nah, yang pertama kita bahas dulu sekilas ya tentang teori perilaku produsen ini. Nah, di mana total cost atau total biaya, total cost itu didapat dari mana? Total cost itu didapat dari fixed cost sama variable cost. Total cost itu keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, sedangkan fixed cost tuh fixed cost kan, yang namanya fixed kan fix gitulah, stagnan gitu, sama terus kan fix. Jadi biaya yang sama setiap tahun atau sama terus menerus gitu ya. Contohnya apa? Contohnya itu kayak sewa gedung kan terus gitu kan. Nah, yang selanjutnya VC ini tuh variable cost, kepanjangannya itu variable cost. Nah, variable cost ini kan namanya variable tuh, bisa berubah-ubah. Nah, bahan baku itu termasuk ke dalam variable cost. Kenapa? Karena bahan baku harganya itu bisa berubah-ubah, baik karena perilaku pasar atau gimana gitu kan, bisa aja berubah-ubah. Nah, jadi masukinnya itu ke variable cost kalau yang bahan baku gitu. Nah, ini kita bisa cari rata-ratanya dari keseluruhan persamaan ini. Itu tinggal kita bagi Q semuanya gitu kan, bagi Q semuanya kedua ruas. Ini akan menjadi AC atau average cost, biaya rata-rata. Nah, kalau misalnya FC dibagi Q itu AFC ditambah FVC dibagi Q itu sama dengan AVC, average variable cost. Jadi rata-rata setiap mengeluarkan satu barang, setiap satu barang tuh mengeluarkan biaya berapa gitu tuh. Ya kayak gitu sih. Terus apalagi nih? Selanjutnya ini nih di kurva. Kalian mungkin udah lihat dari tadi, ini ada MC. MC itu apa sih? Nah, MC itu pertambahan biaya ketika si perusahaan itu menambahkan satu barang lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan MC atau marginal cost. Bisa dicari dari MC sama dengan delta total cost sama delta perubahan Q. Atau bisa juga dengan TC aksen. Kayak gitu, bisa pakai yang atas yang pertama atau pakai yang TC aksen, sama aja, tergantung soalnya gimana. Kalian bisa mengkreasikannya sendiri mau pakai yang mana. Nah, dari soal kita ada persamaan dari TC sama dengan Q pangkat 3 min 5 Q kuadrat tambah 60 Q. Oke. Ini persamaannya. Aduh, maaf ya guys, tulisannya jelek. Jelek banget, belum terbiasa nulis di digital gini. Terus apa lagi nih? AC akan mencapai minimum. Oke. Ini ada menekankan pada AC-nya itu minimum. Kita langsung aja lihat di kurvanya biar langsung kebayang sama kalian semua. Jadi ketika AC-nya itu minimum, itu berpotongan dengan NC gitu. Jadi AC minimum itu ketika AC-nya itu sama dengan NC ketika berpotongan gitu. Jadi kita masukin, kita tulis lagi di
di atas ini AC sama dengan MC gitu kan. Jadi persamaannya itu kita yang pertama kali cari bisa AC dulu atau MC dulu nih dari persamaan TC. Aku udah jelasin tadi gimana cari AC sama MC kan. Yang pertama aku cari AC dulu deh. AC dicari dari mana? Nah, AC ini dicari dari TC. Ternyata dari TC dibagi Q. TC bagi Q gitu kan. Oke, TC nya berapa nih? Langsung aja. Q pangkat 3 min 5 Q kuadrat tambah 60 Q. Oke, dibagi Q semua. Tuh, gak rapih gini ya. Dibagi Q semua jadi berapa ya? Q pangkat 2 min 5 Q tambah 60 gitu kan. Nah, selanjutnya kita cari dari cari MC nya. MC kita cari dari formula yang aku tadi jelasin ini. Ada dua nih. Aku lebih prefer nyebutnya formula, lebih agak keren gitu deh ketimbang rumus. Terus MC sama dengan TC aksen. Aku milih yang ini aja, yang bawah. Yang bawah ini nih, yang TC. Oke. Nah, TC-nya itu kita turunin nih. Kita langsung aja. TC aksennya itu berarti 3Q kuadrat min 10Q tambah 60. Nah, oke. Terus kita masukin deh yang yang dua ini ke AC sama dengan MC. AC sama dengan MC. AC nya berapa? AC nya itu Q kuadrat min 5Q tambah 60. Oke. MC nya berapa? MC nya ini 3Q kuadrat min 10Q tambah 60. Nah, 60 nya ada sama nih, kita bisa langsung coret aja. Kita abaikan, kita langsung Q kuadrat min 5Q sama dengan 3Q kuadrat min 10Q. Nah, setelah sini kalian bisa pindah ruas dan ketemu hasilnya Q-nya berapa, tapi aku lebih prefer kayak gini. Jadi min 5Q supaya habis itu kayak gimana? Ini tinggal ditambah tambah 5Q. Tambah 5Q berarti ini jadi berkurang jadi min 5Q kan. Yang asalnya min 10 jadi min 5 karena ditambah 5 kan. Nah, terus kita pindahin apa nih yang dikurang? Ini yang 3Q kuadrat ini kita pengen abisin nih. Berarti kita kurangi kan. Kurangi sama min 3Q, min 2Q kuadrat gitu. Aku lebih prefer dibagi Q kedua ruasnya biar yang Q sebelah sini tuh hilang. Gitu. Jadi min 2Q kan. Dibagi Q, ini dibagi Q ya. Ini dibagi Q. Dibagi sama Q. Min 2Q aja, terus min 5. Itu berarti Q sama dengan min 5 bagi min 2. Berapa nih? Positif 2,5. Dan jawabannya itu adalah, bentar. Aduh, agak sulit gini ya. Halo. Oke. Nah, 2,5. Bentar, salah lagi deh. Nah. Yeay, tamat. Memang sih ini kelihatannya kayak rumit gitu, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian udah tahu konsepnya, kalian bisa memakai berbagai cara. Dan sebenarnya ini bisa memakai cara yang lain. Kalau saya lihat dari bukunya langsung itu ada pembahasan kan. Di sana caranya agak beda dengan saya, tapi aku lebih prefer kayak gini. Jangan lupa untuk terus latihan soal untuk kalian pejuang UTBK, mandiri atau apapun itu untuk masuk kuliah atau masuk universitas. Perbanyak latihan soal. Itu worth it banget.